Teman-teman Republik Akuntansi, setelah kita mempelajari akuntansi untuk liabilitas jangka panjang, sekarang kita akan belajar bagaimana mengukur solvabilitas atau solvency analysis. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Dalam menghitung solvency ini kita akan menggunakan 4 rasio. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yang kedua adalah debt to capital ratio, yang ketiga adalah debt to equity ratio, dan yang keempat adalah times interest earned atau rasio interest coverage. Nah, sebelumnya ini kita diberikan case study, ada 2 perusahaan, PT Lazio Jaya dan PT Rio Manista. Diberikan informasi data laporan keuangannya ya. Jadi ada total aset, ada total liabilities, ada total equity, di mana total aset sama dengan total liabilities ditambah dengan total equity. Kemudian ada data dari income statement, yaitu earning before interest and tax atau EBIT. Ada data interest expenses yang dibayar berkaitan dengan utang jangka panjangnya, interestnya, dan juga ada data interest bearing debts. Jadi dari total liabilities itu ada utang-utang yang harus membayar bunga dan ada utang yang tidak membayar bunga, misalnya kayak account payable atau utang gaji itu kan tidak dikenakan bunga. Jadi dari 150 contohnya PT Lazio Jaya ini yang interest bearing debts-nya cuma 120, yang 30 itu biasanya hanya semacam utang operasional saja. Oke, nanti akan berguna dalam menghitung rasio ya. Ini data dalam miliar rupiah asumsinya. Sekarang yang pertama adalah debt to asset ratio. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur persentase aset yang dibiayai dari utang. Rumusnya gampang, total debt per total aset. Nanti semakin tinggi rasionya berarti resiko finansialnya semakin besar, yang berarti solvabilitasnya semakin rendah atau kemampuan untuk membayar utang jangka panjang makin rendah kalau semakin tinggi rasionya. Dari data yang sebelumnya kita dapatkan total liabilitasnya dan total asetnya, tinggal dibagi aja. Liabilities bagi aset ketemu untuk PT Lazio Jaya 47%, PT Rio Manista 73%. 47% aset PT Lazio Jaya berarti dibiayai dengan utang, sedangkan untuk di PT Rio Manista yang dibiayai dengan utang itu 73% asetnya. Ini mengindikasikan bahwa tingkat solvabilitas PT Lazio Jaya lebih tinggi daripada PT Rio Manista. Ini rasio yang pertama. Kedua adalah debt to capital. Ini untuk mengukur seberapa banyak modal perusahaan yang berasal dari utang. Sebenarnya rumusnya mirip dengan debt to asset karena kan liabilities tambah equities itu adalah aset. Tapi di sini bedanya dengan debt to asset, total debt-nya yang dihitung adalah hanya yang interest bearing only. Kalau utang-utang yang tidak ada bunganya tidak disertakan di perhitungan debt to capital ini. Jadi semakin tinggi rasio sama saja nanti akan semakin tinggi resiko finansialnya dan semakin rendah solvabilitasnya. Dari data sebelumnya kita ambil adalah data interest bearing debt-nya, bukan data total liabilities-nya, dan juga data ekuitasnya. Tinggal dimasukkan ke rumus, total debt dibagi total debt plus ekuitas, debt-nya yang interest bearing saja, ketemulah rasio untuk PT Lazio Jaya 41% dan untuk PT Rio Manista 71%. Artinya 41% modal PT Lazio Jaya berasal dari utang, sedangkan pada PT Rio Manista sebanyak 71% modalnya yang berasal dari utang. Ini mengindikasikan bahwa tingkat solvabilitas PT Lazio Jaya lebih tinggi daripada Rio Manista karena hanya 41%-nya yang berasal dari utang. Rasio yang selanjutnya adalah debt to equity untuk membandingkan jumlah liabilitas dengan ekuitas perusahaan. Rumusnya gampang sekali, total debt dibagi total equity. Semakin tinggi rasio ini maka resikonya semakin tinggi juga dan solvabilitasnya semakin rendah. Dari data sebelumnya kita ambil total liabilitas dan total ekuitas, tinggal dibagi saja. Untuk PT Lazio Jaya ketemu 87%, untuk PT Rio Manista ketemu 277%. Jumlah ekuitas pada PT Lazio masih lebih banyak daripada jumlah utangnya. Sebaliknya, di PT Rio Manista jumlah utangnya hampir 3 kali lipat ya, 277% dari jumlah ekuitasnya. Ini mengindikasikan bahwa tingkat solvabilitas PT Lazio Jaya lebih tinggi daripada PT Rio Manista. Rasio yang keempat adalah time interest earned atau interest coverage ratio untuk mengukur seberapa mudah perusahaan membayar bunga utangnya. Ini terkait dengan bunganya. Kalau yang tadi lebih terkait dengan pembayaran pokok utang dalam jangka panjang. Rumusnya adalah EBIT per interest expense, earning before interest and tax.
Semakin tinggi rasio menunjukkan perusahaan semakin mampu membayar bunga dari laba operasionalnya. Jadi dari uang yang mengalir sehari-hari dia bisa membayar bunganya. Kita ambil data EBIT dan interest expense di sini, tinggal kita bagi saja. Ketemu untuk PT Lazio Jaya rasionya 5,47, untuk PT Rio Manista 3,79. PT Lazio Jaya dengan rasio 5,47 mempunyai kemampuan membayar bunga jatuh tempo lebih baik dibanding PT Rio Manista dengan rasio yang lebih kecil, sedikit lebih kecil ya, 3,79. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat solvabilitas PT Lazio Jaya lebih tinggi daripada Rio Manista. Kesimpulannya, dari semua rasio 4 tadi untuk mengukur solvensi perusahaan atau solvabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang, pertama debt to assetnya PT Lazio Jaya lebih unggul karena lebih rendah. Debt to capital lagi-lagi PT Lazio Jaya lebih unggul, debt to equity juga sama, PT Lazio mengalahkan PT Rio Manista. Kemudian dari time interest earned atau interest coverage rasionya lagi-lagi PT Lazio Jaya walaupun tipis tapi mengalahkan PT Rio Manista. Dari kesimpulan ini tentu saja kalau kita diminta memilih memberikan pinjaman jangka panjang ke dua perusahaan ini, mana yang akan kita pilih? Tanpa pikir panjang, yang mempunyai solvensi lebih tinggi, tingkat kemampuan solvabilitas lebih tinggi adalah PT Lazio Jaya, sedangkan PT Rio Manista terlalu beresiko untuk kita pinjamin utang jangka panjang, jadi sebaiknya kita lupakan saja. Demikian kesimpulan dan penggunaan analisis solvensi dari data-data keuangan terutama utang jangka panjang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.